Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. Nah, teman-teman bisa lihat sih sebetulnya BBC udah tulis tentang ini. Karena yang menanggung tarif Donald Trump ya bukan perusahaan Amerika Serikat, tetapi malah warga negara Amerika Serikat sendiri. Jadi Bank Sentral di New York itu udah bikin penelitian, 90% peningkatan harga gara-gara tarif ini sebetulnya bukan ditanggung oleh pengusaha Cina, Kanada, Indonesia, Meksiko, ataupun Eropa. Tapi yang bayar adalah perusahaan Amerika Serikat sendiri. Dan perusahaan Amerika Serikat sendiri ujung-ujungnya membebankan kenaikan tarif itu kepada konsumen mereka, ya di Amerika Serikat sendiri. Artinya, ya warga negara Amerika Serikat sendirilah yang membayar harga mahal atas perang tarif ini, bukan negara-negara yang mengekspor barang ke Amerika Serikat. Jadi dari sini teman-teman semoga udah makin jelas ya. Udah gue bilang berulang-ulang kali, banyak profesor pun tol di Indonesia ini. Guru besar lah LSM yang bilang Indonesia bubar, Indonesia bakal bangkrut, Indonesia dirugikan karena ada perang tarif dengan Donald Trump. Salah, justru Indonesia diuntungkan. Yang dirugikan siapa? Amerika Serikat sendiri. Lu bisa baca nggak sih? Makanya lu punya otak dipakai. Bahkan ya salah satu lembaga penelitian di Amerika yang namanya Yale Budget Lab itu udah bikin bahwa masing-masing rumah tangga, kakak di Amerika Serikat gara-gara tarifnya Donald Trump ini, biaya hidup mereka itu bakal naik $1.700 guys per kakak loh. $1.700 itu setara 28,7 juta rupiah setiap tahunnya. Karena ujung-ujungnya perang tarif itu bukan merugikan Indonesia, enggak. Indonesia diuntungkan guys. Tapi yang dirugikan adalah rakyat di sana di Amerika yang harus bayar barangnya sama, rice cookernya sama-sama made in Indonesia, tapi mereka harus bayar di harga yang lebih mahal. Jadi teman-teman kalau dibilang Indonesia dirugikan salah, yang dirugikan siapa? Rakyat Amerika Serikat sendiri. Makanya teman-teman jangan heran kalau diperkirakan ya pemerintah Amerika Serikat itu berpotensi harus ngasih refund dana sampai 2.900 triliun ke perusahaan-perusahaan yang selama ini bayar lebih mahal. Gila ini, gila banget. Padahal Amerika Serikat tadinya mau cuan guys, tapi ternyata mereka harus balikin duit yang selama ini mereka tarik dari bea impor itu hampir 3.000 triliun loh. Nah, lebih gawat lagi ya kalau Donald Trump masih ngotot nggak mau lakukan pembayaran ke perusahaan-perusahaan ini, ya Donald Trump bakal kena sanksi lagi. Apa? Bunga. Karena setiap detik mereka menunda pembayaran kompensasi tax refund itu, negara harus siap bayar bunganya. Bunganya nggak main-main loh, sampai $700 juta per bulan. $700 juta itu setara 11 triliun guys, bunga yang harus dibayar setiap bulannya nih. Gara-gara mereka nggak pulangin pendapatan tarif mereka yang dianggap ilegal sekarang. So teman-teman dari sini lu bisa lihat ya, bahwa yang diuntungkan itu Indonesia. Seperti ramalannya Benix, perang tarif ini kita diuntungkan. Jangan lu sok tahu, jangan lu kemakan propaganda busuk, LSM peliharaan George Soros, media-media anjing peliharaan asing. Mereka pengen bikin lu panik, pengen bikin lu tol. Mereka bilang Indonesia dirugikan lah. Kalau Indonesia dirugikan, kenapa perusahaan-perusahaan di Amerika itu hari ini menggugat Donald Trump 3.000 triliun? Ya karena mereka dirugikan guys. Simple. Dan lu bisa lihat dengan data di depan, neraca dagang Republik Indonesia sejak perang dagang justru malah surplus $41 miliar. Jauh lebih tinggi dibanding 2024. Padahal 2024 nggak ada perang tarif guys. Tahun 2024 ekspor kita cuma $31 miliar. Ya teman-teman bisa lihat ya, dari $31 miliar ke